tingginya animo masyarakat belajar agama Islam terutama saat Ramadan serta masih terbatasnya mobilitas selama masa pandemi. Ini juga menjadi salah satu yang menginspirasi aplikasi Kesan meluncurkan program terbarunya yaitu pesantren digital Ramadan. Nah, apa itu? Kita akan bahas lebih lengkap lagi bersama CEO aplikasi Kesan, Hamdan Hamedan, yang sudah tersambung melalui telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Hamdan. Waalaikumsalam. Salam sehat Pak Hamdan. Salam sehat. Nah, Pak Hamdan, mungkin MG listeners masih banyak yang belum tahu, ini sebenarnya aplikasi Kesan ini adalah aplikasi apa, Pak? Jadi aplikasi Kesan adalah aplikasi yang kita desain untuk menunjang kebutuhan ibadah Muslim sehari-hari. Nah, apa yang kemudian fitur disiapkan di dalam aplikasi Kesan ini, Pak? Jadi kita ada fitur-fitur yang betul-betul dibutuhkan oleh umat Islam ya, seperti Al-Quran, jadwal sholat, azan, kiblat, itu adalah fitur-fitur umum. Tapi kita juga mempunyai beberapa fitur yang mungkin uniquely Kesan. Kita punya ada fitur namanya Tanya Kiai. Jadi seseorang itu bisa konsultasi secara live dengan para ustadz ataupun ustazah yang kompeten. Jadi kalau mereka ada pertanyaan-pertanyaan ataupun ada ingin curhat, ingin mendapatkan solusi, seperti halo dokter, tapi ini sifatnya halo kiai. Oke, jadi ini benar-benar menyajikan bisa live chat begitu atau bisa di booking and then abis itu menelpon juga, atau bagaimana percakapannya nanti, Pak? Jadi kita bisa live chat ataupun kita bisa chat nanti untuk menunggu jawabannya beberapa saat. Tapi umumnya orang menggunakan fitur live chat. Kemudian kami juga ada konten Islami digital, yaitu kita membuat kayak buku-buku Islami, kemudian audiobook Islami yang mendidik tentunya, sehingga bisa membantu para pengguna kita untuk mempelajari agamanya dengan ringan dan mudah dan juga praktis. Baik, Pak Hamdan, ada lagi yang baru yang diluncurkan dari aplikasi Kesan ini bertajuk Pesantren Digital Ramadan. Nah, ini bisa dijelaskan Pak, apa sebenarnya dari program baru ini? Betul, jadi kita tahu bahwa animo masyarakat, terutama umat Islam untuk belajar agama itu sedang tinggi-tingginya selama Ramadan. Jadi kami pun menyadari betul kebutuhan para pengguna Kesan dan juga umat Islam secara umum. Makanya kami membuat pesantren digital Ramadan yang memfasilitasi kajian rutin online setiap hari. Kemudian ada tabligh akbar online yang diampu oleh para ustadz dan ustazah yang kompeten. Kemudian kita juga ada diskusi mengenai buku-buku, terutama buku-buku terkait puasa. Kemudian kita sampai juga ujian pemahaman akhir bagi yang ingin mendapat sertifikasi. Karena ini programnya itu mungkin seperti pesantren kilat ya, Mbak. Apakah kalau dari program pesantren ini nantinya akan terkoneksi atau terintegrasi juga dengan Kementerian Agama begitu? Sebetulnya belum sih, tapi alhamdulillah hubungan kami dengan Kementerian Agama sangat baik. Jadi kami sering sharing perkembangan-perkembangan. Nah, ini mungkin pesantren digital ini kan muncul karena animo masyarakat yang tinggi untuk belajar agama Islam di satu sisi, dan juga masih ada keterbatasan terkait pandemi kan. Jadi mungkin ini solusi sementara. Pak Hamdan, tadi Anda juga mengatakan kalau di dalam aplikasi ini, khususnya di program ini, nanti juga akan ada ustadz, ada yang bisa berkompeten di bidangnya untuk memberikan pemaparan dan juga materi. Nah, ini bagaimana proses seleksinya, dari mana mereka berasal, Pak? Jadi alhamdulillah kami memang bermitra dengan banyak sekali ustadz dan ustazah lulusan pesantren di berbagai pulau di Indonesia. Tentunya kami melihat track record mereka, dan juga mereka pada umumnya sering berkontribusi lewat artikel, kemudian juga mereka mengampu fitur Tanya Kiai. Nah, dari situ kami sudah melihat, wah ini ustadz yang betul-betul kompeten, sehingga kami memberikan ruang kepada para ustadz ini untuk mengisi kajian harian. Dan alhamdulillah animonya sangat bagus. Dan pertanyaan-pertanyaan yang masuk setiap hari itu selalu berlebih, karena memang begitu besarnya keinginan
umat Islam, setidaknya para pengguna kami yang berjumlah sudah lebih dari 500.000 pengguna untuk mempelajari agamanya. Pak Hamdan, dari 500.000 lebih pengguna itu siapa-siapa saja Pak? Kemudian kalau boleh dipaparkan datanya lebih jauh, umurnya berapa, asal mereka dari mana Pak? Jadi yang ingin mendaftar mereka tinggal mengisi formulir. Untuk saat ini memang kami batasi hanya 1.000 pengguna saja, hanya 1.000 yang bisa mengikuti pesantren digital Ramadan. Nah ini karena animonya sangat baik, tahun depan kami akan naikkan kuotanya Mbak. Oke. Nah jadi mereka memang tersebar dari Sabang sampai Merauke, ada yang dari umur 18 tahun sampai umur 60 tahun Mbak. Jadi dari yang masih muda 18 tahun sampai yang sudah dewasa dan juga sudah tua 60 tahun masih bisa join begitu ya Pak ya? Apakah Betul. ada fitur atau program yang berbayar juga kah di dalam Kesan Pak? Jadi secara umum aplikasi Kesan gratis. Fitur berbayar misalnya ada seperti Tanya Kiai, itu kami memberikan opsi di akhir chat jika pengguna ingin memberikan apresiasi berupa infak. Itu ada. Kemudian juga ada beberapa audiobook yang original Kesan dan itu bersifat berbayar. Dan kami juga sebetulnya mempunyai marketplace halal juga Mbak. Oke. Apa itu marketplace halal itu Pak? Jadi sebetulnya kami menyebutnya halal friendly marketplace. Jadi kami mencoba menggandeng UMKM yang sudah bersertifikasi halal ataupun belum, tetapi mempunyai produk-produk yang sifatnya tidak haram untuk bergabung di aplikasi Kesan dan memperdagangkan produk-produknya tersebut. Oke. Pak Hamdan, di balik Kesan ini siapa saja yang kemudian menjadi anggota, pemikir yang kemudian mendirikan Kesan ini bisa sampai jadi seperti hari ini Pak? Jadi saya sendiri kemudian kami didukung oleh para banyak alumni pesantren Mbak, yang betul-betul ingin memberikan akses kepada umat Islam yang sebesar-besarnya untuk mempelajari agamanya secara mudah, praktis, kapanpun dan dimanapun. Jadi berangkat dari keinginan tersebut Mbak. Oke. Ada berapa banyak timnya mungkin Pak? Kita saat ini ke-11-an. Oke. Jadi walaupun 11 orang tapi bisa menciptakan aplikasi yang bermanfaat begitu ya Pak ya? Mudah-mudahan, mohon doanya. Pasti didoakan. Nah Pak Hamdan, ini belum lama ini kan ada beberapa aplikasi yang kemudian dirilis oleh pemerintah ternyata mencuri data pribadi pengguna pada saat penggunanya mempercayai aplikasi tersebut, bahkan ada aplikasi untuk mengingatkan azan dan juga sholat. Bagaimana tanggapan Anda soal fenomena yang terjadi di Indonesia seperti ini Pak? Ya tentunya sangat menyedihkan ya. Jadi sebetulnya isu mengenai pencurian data dari aplikasi berbasis Islami sudah pertama kali saya dengar sekitar 2 tahun yang lalu, Mbak. Jadi kabar-kabar tersebut memang rupanya memanifestasi ya. Seperti tahun lalu kami mendengar juga ada aplikasi Islami yang besar juga yang terindikasi menjual datanya ke pemerintah Amerika Serikat khususnya di bidang militer. Kemudian kita juga dengar kemarin ya, minggu lalu beberapa aplikasi yang terindikasi mencuri data. Jadi menurut saya agak sulit untuk mencegah seseorang mendownload aplikasi. Karena itu kan available ya di Google Play Store maupun iOS. Tapi mungkin juga kita perlu bijak juga. Kadang kita jangan terlalu memberikan akses berlebih kepada suatu aplikasi. Nah, dengan terjadinya fenomena seperti ini kan pasti sedikit banyak mempengaruhi psikologis masyarakat untuk kembali percaya dengan aplikasi-aplikasi yang ternyata sebelumnya dari jejak terdahulunya ternyata mengecewakan karena melakukan pencurian data. Bagaimana Anda meyakinkan masyarakat kalau Kesan tuh berbeda? Alhamdulillah kami selama ini sangat istiqomah dan amanah dalam menjaga data para pengguna ya. Kami tidak pernah berniat pun tidak ada niat untuk memberikan akses
kepada third party untuk mengecek data pengguna kami. Oke, jadi bagaimana Pak sistem pengamanannya itu? Apakah semuanya dilakukan secara internal dari Kesan atau ada pengawasan berkala? Seperti apa Pak? Betul, jadi kami tentu ada pengawasan internal dan kemudian juga kami selalu memposisikan diri sebagai user. Apakah user itu boleh ngasih informasi ini, pantaskah user memberikan informasi ini. Kalau user tidak perlu memberikan informasi, maka kami pun tidak membutuhkan. Tapi memang kalau untuk aplikasi Islami kan perlu mengaktifkan GPS, Mbak, untuk lokasi. Jadi mau tidak mau, lokasi harus aktifkan supaya bisa memberitahu waktu azan. Dan oleh sebab itu juga di Kesan itu orang tidak perlu login, Mbak. Oke. Jadi tidak perlu login dengan Google maupun Facebook untuk mengakses aplikasi Kesan. Hanya ketika mereka melakukan transaksi saja kita sebetulnya mewajibkan login karena kita harus memverifikasi orang ini siapa. Tapi selebihnya kalau orang itu ingin anonim dan mengeksplor Kesan, dia bisa tanpa login, tanpa memasukkan informasinya. Jadi ini memang berarti kalau tanpa login ya berarti tidak memerlukan pengisian data yang terlalu banyak untuk bisa tetap mengakses aplikasi Kesan ini, begitu ya Pak ya? Betul, jadi sekalipun misalnya dia tidak mengizinkan GPS pun boleh. Tapi ya resikonya ya kita tidak bisa memberitahu dia waktu sholat. Oke. Karena waktu sholat berdasarkan lokasi. Oke. Pak Hamdan, dari yang sudah dicapai oleh Kesan sampai dengan hari ini, apa kemudian target-target yang mungkin ingin dicapai lagi oleh Kesan? Mungkin dalam akhir tahun ini, seperti itu Pak? Ya mungkin sebagai aplikasi anak negeri kami mempunyai harapan dan cita-cita menjadi aplikasi Islami yang terdepan di tanah air, setidaknya bisa berjaya di tanah air. Dan kita tahu bahwa sedikit sekali sebetulnya aplikasi baik yang Islami maupun yang aplikasi pada umumnya gitu yang punya anak bangsa itu sebetulnya bisa sukses dan berada di puncak. Hanya sedikit, hanya segelintir sekali. Nah, kami punya cita-cita, mudah-mudahan Allah mengizinkan kami menjadi aplikasi yang salah satu yang terbaik yang ada di Indonesia dari dan untuk rakyat Indonesia. Baik. Nah, tadi kan Pak Hamdan juga sempat sebutkan kalau memang memiliki hubungan yang baik dengan Kementerian Agama, tapi sampai sekarang mungkin belum ada pendaftaran atau bagaimana prosedurnya. Nah, apa yang Pak Hamdan harapkan, dukungan seperti apa yang harusnya pemerintah juga sudah siapkan sekarang untuk Kesan dan juga aplikasi-aplikasi lainnya? Alhamdulillah hubungan kami terutama dengan Direktur Pondok Pesantren di Kementerian Agama sangat baik, sangat cair. Dan saya sering sekali mengupdate beliau terkait kegiatan-kegiatan. Dan kami juga sebetulnya dalam proses untuk mengadakan MOU dengan Kementerian Agama. Di situ mudah-mudahan bisa terjadi kolaborasi ataupun sinergi yang lebih intensif, yang bermanfaat bukan hanya untuk santri, purna santri, tapi juga umat Islam secara umum. Oke, MOU apa yang sedang disiapkan Pak antara Kesan dan Kemenak? Iya. Jadi antara divisi pesantren dan Kesan itu ya kita kan mempunyai beberapa fitur yang sifatnya mendukung ekonomi umat seperti U-Mart yang saya sebutkan, yaitu halal friendly marketplace. Jadi kita menyiapkan halal friendly marketplace juga yang ramah santri, di mana produk-produk santri itu ditempatkan di paling atas. Itu salah satunya. Dan tentunya juga fitur tanya kiai tersebut, di mana kami membutuhkan karena demand-nya semakin tinggi, kami ingin bersinergi dengan pihak Kemenak terkait ustadz-ustadz yang capable untuk mengampu fitur tersebut.
Oke, jadi mudah-mudahan nanti MOU-nya bisa berjalan lancar begitu ya Pak. Nah, Siap. ada lagi Pak Hamdan, ini kan kalau kita lihat fenomena hari ini semua mulai dari anak-anak, remaja, termasuk juga santri di dalamnya pasti lekat sekali dengan yang namanya gadget, digital, teknologi. Nah, apa harapan Anda untuk santri Indonesia khususnya mungkin tidak hanya yang ada di Jakarta atau yang ada di Pulau Jawa saja, tapi juga di daerah-daerah untuk kondisi yang serba digital seperti hari ini, Pak? Ya, jadi santri untuk saat ini pada umumnya memang tidak menggunakan handphone di pesantren. Namun biasanya setelah lulus ataupun sedang keluar dari pesantren mereka menggunakan handphone. Dan saya melihat sekarang animo santri dalam memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran sudah sangat baik gitu. Oke. Saya pikir banyak ruang yang bisa tumbuh dengan adanya integrasi teknologi misalnya untuk menunjang kebutuhan pembelajaran santri misalnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Hamdan Hamedan yang sudah berbagi informasi dan juga berbagi perspektif untuk MG Listeners. Terima kasih CEO aplikasi Kesan sudah bergabung bersama kami di MG Radio.